Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Hari ini di acara Pramuka on Podcast SMA Utama, saya dengan Kak Laras akan berbincang-bincang ya. Iya. Berbincang-bincang sedikit mengenai kode kehormatan kepramukaan oleh kakak yang luar biasa, kakak yang ganteng ini, yaitu Kak Habib. Ya. Ya, halo Kak Habib. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar selalu. Kak? Sehat selalu, alhamdulillah. Oke. Lanjut ke itu ya materinya. Kita akan membahas tentang kode kehormatan pramuka. Iya. Karena Kak Habib ini adalah salah satu orang yang berkecimpung di dunia kepramukaan. Nah, berarti sangat hafal, sangat tahu mengenai tentang kode kepramukaan. Boleh dijelaskan sedikit Kak Habib ke adik-adik pramuka SMA Utama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Tentunya sebelumnya salam pramuka biar lebih semangat. Salam pramuka. Kalau berbicara masalah tentang kode kehormatan pramuka, tentunya kita kembali lagi ke belakang sedikit, lantas kita balik lagi ke depan, kita lihat jalan kita ke depan yang lebih baiknya lagi. Kalau kode kehormatan, kode itu adalah norma ya. Iya. Norma Atau bagaimana nilai-nilai. adalah suatu norma ukuran kesadaran mengenai akhlak budi pekerti yang tersimpan di dalam hati orang yang sebagai akibat karena tersebut tahu akan harga dirinya. Jadi kalau kode kehormatan ini siapa-siapa orang yang telah berkecimpung di dalam gerakan pramuka tentunya mempunyai norma ataupun kode etik dalam gerakan pramuka ini tersebut. Tentunya kalau kita berbincang lagi ataupun kita bahas lagi kode kehormatan, siapa aja sih yang berhak ataupun yang mempunyai kode kehormatan, yaitu semua lapisan masyarakat, semua, baik itu dari anak-anak, sekarang sudah juga ada pramuka dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah dewasa pun yang selaku menjadi pembina dan ada juga yang menjadi pelatih, itu harus mempunyai kode kehormatan tadi. Lantas kalau kita perhatikan kode kehormatan, kita flashback sedikit kembali di SD sama di SMP itu sangat berbeda. Ya. Kalau kode kehormatan di tingkat SD itu Dwi Satya dengan Dwi Dharma. Oke, nanti kita nggak usah jelaskan yang SD, nanti tentunya kita menjelaskan yang penggalang penegak. Kalau di penggalang itu namanya Trisatya dan Dasadharma. Berarti sama, berarti yang di penegak itu Dasadharma dan Trisatya. Kalau seumpama ini ya Trisatya dan Dasadharma. Kalau kita kembali lagi, kita membahas terlebih dahulu kode-kode kehormatan itu apa saja. Kita bahas tentang Trisatya yang pertama. Kalau kita membahas Trisatya, kita ucapkan ini Trisatya. Trisatya diucapkannya kapan? Trisatya itu apa? Nah itu 3 janji. Nah, tiga janji gerakan pramuka. Nah, 3 janji yang harus tertanam di dalam diri kita. Dan ketika kita ucapkan itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu bunyinya? Mungkin adik-adik yang di rumah, para penegak, para yang menonton kegiatan ini, sesungguhnya sudah jelas di situ. Trisatya, demi kehormatanku. Berarti di situ ada harga diri, ada normal di situ, ada sosial di situ, ada banyak di dalam cakupan Trisatya itu sudah mencakup semua apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini, di jagat raya ini harus sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Al-Quran dan hadis juga sama. Jadi begitu. Sesungguhnya Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Terus tangannya di mana? Nah, ketika ada bendera, ingat, ketika ada bendera ditempelkan di dada kita, bahwasanya kita berjanji, bendera merah putih yang kita pegang untuk ucap ulang janji. Kenapa? Trisatya itu diucapkan ketika ucap ulang janji. Terus ada pelantikan dan lain sebagainya, pelantikan tingkatan. Bahwasanya kalian ketika sudah mengucapkan itu harus berjanji dan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Satuan di situ kan sudah jelas ada yang potensi itu Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, ke negara kesatuan Republik Indonesia.
Berarti apabila kita sudah menjalankan yang namanya perintah-perintah Allah, tentunya kita harus mengikuti apa yang telah dianjurkan kepada kita oleh pemimpin-pemimpin kita. Karena apa? Di situ sudah sangat jelas, atiullah wa atiur rasul. Ayatnya itu. Taatlah kamu kepada Allah dan taat pula lah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, pada pemimpin-pemimpinmu. Udah jelas itu. Ketika kita sudah tanamkan di dalam diri kita Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan di terakhir menyatakan, nah akan yang terakhir tadi mengamalkan dasar dharma. Kalau teman-teman adik-adik sekalian mengetahui Trisatya, mendalami Trisatya, di situ kalau untuk penggalang dan penegak itu berbeda. Di poin yang kedua. Ini ada yang mau saya tanyakan coba. Mengenai Trisatya, isi atau poin-poin Trisatya antara penegak dan penggalang. Soalnya saya dulu pernah pramuka nih dari SD, SMP, SMA. Nah, untuk SD kan tadi kan sudah dijelaskan berbeda dengan penggalang dan penegak. Sedangkan kalau penggalang dan penegak itu kan dasa dharma dan Trisatya sama ya? Iya, sama. Tapi dasa ada sama. Ya, Sama tapi ada Trisatya, ada poin 1 Trisatya itu yang ada kata yang berbeda nih, Kak. Ada kata yang berbeda. Untuk yang di penggalang itu katanya itu mempersiapkan diri, sedangkan untuk yang di penegak itu katanya itu adalah ikut serta. Nah, ikut perbedaan dari kedua itu tuh apa sih, Kak? Nah, kalau andai kata penggalang di situ kan mempersiapkan, baru bersiap. Tingkatan-tingkatan penggalang itu baru mempersiapkan diri. Ketika ke tingkatan penegak harus ikut turun ke masyarakat, harus ikut sosial, harus ikut gotong royong, harus ikut membantu dan lain sebagainya. Untuk yang dibutuhkan masyarakat harus siap siaga kita. Nah, makanya di kegiatan pramuka itu banyak kegiatan-kegiatan lain. Makanya bukan hanya kegiatan yang menyatakan tadi bikin tali temali, bikin tandu, bikin pionir, bukan itu aja. Membantu masyarakat. Seumpama di masyarakat ada pengajian, ada gotong royong, itu ikut serta. Itu. Kalau penggalang enggak ikut serta, dia harus mempersiapkan. Dia sekali-sekali kalau memang dirinya kuat atau kalau memang dirinya mempunyai nilai sosial yang tinggi, maka dia ikut juga, tapi mempersiapkan diri. Oh, apa ini? Dan tugasnya adalah para pembinanya untuk mengarahkan dia, mempersiapkan diri, turun untuk gotong royong, turun untuk membantu orang tua, turun nyuci piring dan segala sebagainya. Itu bagi di dalam rumah dan masyarakat dan lainnya gitu. Itu perbedaan di situ. Jadi antara penegak dan penggalang perbedaannya tadi, kalau yang penggalang itu kita masih mempersiapkan diri, masih siap-siap untuk nanti akan gimana ya untuk kegiatan pramuka. Sedangkan kalau yang penegak itu benar-benar terjun langsung ke masyarakat. Makanya saya ini, Kak, kalau mudik gitu kan, kan Pantura nih, suka ada tuh anak-anak pramuka yang bantu-bantuin polisi. Nah, itu Bayangkara, itu ada satuannya juga Saka Bayangkara. Jadi anak-anak penegak dilibatkan untuk mengatur lalu lintas. Nah gitu. Jadi kalau berbicara masalah Trisatya tadi sudah, bahwasanya harus tanam di diri kita dan mengamalkan dasa dharma. Nah ini dasa dharma itu ada 10 kan ya, Kak? Nah, ada 10. Saya. Mungkin si Kak Laras sudah pernah mengikuti kegiatan pramuka di SD, di SMP, di SMA, mungkin di kuliah ada juga menyatakan itu namanya Pandega tadi. Di sini kita ada yang kedua. Kode kehormatannya ada yang kedua. Yang kedua apa? Itu mengamalkan dasa dharma. Dasa dharma itu ada apa? Mungkin sudah tahu, 10. Ada 10. Dan tidak lain yang tidak bukan 10 ini adalah merupakan bagaimana temperatur untuk kedepannya kita sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam 10 butir tadi. Dasar itu 10. Bagaimana pembentukan karakter jiwa dan raga kita tentunya ada di 10 ini tadi gitu. Kita bahas yang pertama. Yang pertama tentang takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentunya kita sudah meyakini atiullah, taatlah kamu kepada Allah. Berarti takut akan Allah. Takut akan Allah itu apa? Mendekatkan diri dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ketika kita sudah takwa kepada Allah, poin yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai yang ke-10 pasti akan mengikut. Karena apabila sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Qur'an, makanya orang semua berembuk untuk bagaimana untuk mencetuskan kode kehormatan, mencetuskan dasar dharma ini sudah sangat paten, sudah sangat luar biasa. Ada yang pertama yaitu
takwa kepada Takwa. Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan Pancasila. Yang pertama apa Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Sama Maha persis Esa. ya, cuman beda kata-katanya aja ya beda Kak. ketuhanan yang menyatakan Allah itu Esa. Tapi kalau di Dasa Dharma, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menyatakan takwa, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, meyakini bahwasanya apa yang telah Allah anjurkan, apa yang telah Allah larang, tentunya harus kita kerjakan. Ketika yang dilarang Allah, jauhi. Ketika yang diperintahkan Allah, lakukan. Ketika itu sudah terbenak di dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, kita menjalankan sholat pada waktunya, kita menjalankan aktivitas. Terus di dalam Dasa Dharma itu sudah komplit. Bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita baik antara sesama, sudah jelas. Kenapa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kamu kepada Allah, taat pula kepada pemimpin. Terus anishkurli wali walidaika, taatlah kamu kepada Allah dan taat pula lah kamu kepada kedua orang tua. Udah lengkap di situ. Dan kalau kita perhatikan lagi yang kedua, kita sambungkan sambung kedua, karena kita harus mempercepat lagi. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, bagaimana kita mencintai antara sesama manusia, bagaimana kita mencintai alam, sudah sangat jelas. Kita kaitkan dengan ayat, mana ayatnya? Jangan hanya sekedar ngomong, sudah jelas. Zaharul fasadu fil barri wal barri bima katabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan disebabkan ulah tangan manusia sendiri. Karena manusia tidak cinta dengan alam, karena manusia tidak cinta, tidak berkasih sayang sesama, makanya disuruh untuk kasih sayang bersama apa? Di dalam Al-Quran telah Allah jelaskan bahwasanya disuruh kita untuk saling kenal mengenal, lita'arofu, agar kita saling kenal mengenal. Kita berbeda-beda. Ada kakak ini dari Jakarta, kakak ini dari Tangerang, kakak ini dari Ambon, kakak ini dari Bima. Kita berjumpa dengan adanya kegiatan pramuka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, disuruh kita untuk saling kenal mengenal, untuk berkasih sayang. Jangan kita saling menyakiti antara adik kita, antara ini. Di dalam pramuka itu tidak ada kata senior. Ingat, di dalam pramuka itu tidak, oh gua pangkat gua banyak. Oh ini gua banyak. Jadi menjatuhkan orang lain itu tidak baik. Dan lanjut, yang ketiga itu patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria. Ketika kita menjadi patriot, kita bahas sedikit patriot itu apa sih? Patriot itu pembela tanah air. Oke, pembela tanah air. Berarti kita harus siap untuk membela tanah air bagaimanapun itu. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Tapi kita mengambil pelajarannya ke depan ini, pada beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita banyak melihat orang-orang yang tidak menegakkan keadilan. Udah jelas, katanya patriot. Kita lihat banyak orang yang mengucapkan ulang janji, mengajarkan Dasa Dharma. Dulu dia waktu di SD, sebelum dia menjabat jadi menteri, sebelum dia menjabat dari DPR, sebelum dia menjabat jadi wali kota, dia mengucapkan Pancasila, mengucapkan setiap hari pramuka, mengucapkan ulang janji. Setiap dia sekolah, waktu dia sekolah SMP, SMA, mengucapkan janji siswa Dasa Dharma. Ini menjadikan kode kehormatan. Janji siswa sama juga, janji siswa, janji dia menjadi siswa. Kalau kode kehormatan, janji dia menjadi pramuka. Itu sudah tahu. Tapi zaman sekarang yang kita khawatirkan, banyak para pejabat, para pemimpin kita tajam ke bawah, tumpul ke atas, ibaratkan pisau. Itu yang kita khawatirkan. Kenapa itu terjadi? Karena tidak betul-betul ditanamkan di dalam jiwanya, cuma hanya batas mulut doang. Kalau janji itu cuma banyak orang sekarang di mulut aja. Gua janji. Jangan sampai janji manis. Jangan sampai janji manis. Kalau memang berjanji, ya kita sama-sama, dan kita pun bukan orang yang sempurna. Mohon maaf. Karena kita manusia itu tidak ada yang benar. Dan menjadi benar itu alangkah lebih baiknya. Karena apa? Semua berjanji, berjanji gini. Lu janji doang gini. Janjinya akan membangun ini, janjinya akan mensejahterakan ini. Contoh nyata-nyatanya tidak, berarti tidak tepat janji. Sama dengan orang-orang yang munafik. Lantas kita lanjut. Patuh dan suka bermusyawarah. Nah, ketika ada problem, ketika dalam pramukaan, mungkin yang kakak-kakak penegaknya, ingat, kakak-kakak penegaknya jangan hanya ngambil keputusan, udah lo keluar, ini pecat, ini. Itu tidak boleh. Keputusan musyawarah secara sepihak gitu ya, Kak, maksudnya. Karena kita harus patuh, kita patuh dengan aturan Dasa Dharma Trisatya, kita patuh dengan itu. Tapi kita musyawarahkan apa yang terjadi.
Banyak anak-anak sekarang, tiba-tiba banyak ya orang lain lah nggak tahu di sini, mudah-mudahan yang pernah menonton ini mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Karena kita lihat kalau seumpama di luar sana lah, ketika itu ngambil keputusan, wah lu gue pecat, boleh, tidak baik bagi kegiatan kepramukaan. Karena di kegiatan pramukaan itu ada suatu sangga, ada suatu ambalan. Kita musyawarahkan, dudukkan. Kalau kita pengen bahas lagi tentang dasar dharma, tentunya sangat dalam lagi. Dalam mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak bakal habis ya membahas tentang dasar dharma. Tapi kita sekelumit sedikit-sedikit kita ambil. Sebahwasanya patuh dan suka bermusyawarah. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kita dapati, masalah apapun yang kita hadapi, tentulah adalah musyawarah. Ya. Yang kelima itu rela menolong dan tabah. Kita saling tolong menolong. Dan yang keenam itu rajin, terampil dan gembira. Nah, ketika kita harus rajin. Dan yang kedelapan ya disiplin, berani dan setia. Dan yang ke-10 bertanggung jawab. 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ketika kita diberi amanah, ketika kita diberi ini, hendaknya menjalankan amanah itu sesuai dengan sifat yang ada pada diri Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatona. Dan yang ke-10 ya suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ketika itu kita jangan, hati-hati adik-adik sekalian. Ketika berbicara, ketika kalian ingin menyampaikan itu, hati-hati di pikiran kalian. Ketika pikiran kita kotor, keluarlah perkataan yang kotor. Ketika perkataan kotor, itu mencerminkan perbuatan kita nantinya. Ketika kita tidak bisa menjaga diri, tiba-tiba bertengkar gini, ngomong keluar yang kotor. Di dalam kepramukaan itu tidak diajarkan. Makanya kita sudah wanti-wanti. Apalagi anak-anak sekarang ngelihat perkembangan zaman ini di media. Kayaknya untuk yang Dasar Dharma nomor 10 ini benar-benar berkaitan sekali dengan perkembangan zaman saat ini, di mana media sosial saat itu udah bebas gitu loh Kak. Bebas kita semuanya. mau memberikan komentar baik buruk itu dicerca. Iya, dicerca. Salah dikit lah udah. Nah, ya sama seumpama kegiatan kita saat ini, kita berbincang ingin mencari yang terbaik, bukan ibaratkan kita yang terbaik. Bagaimana kita berbicara, kita berpikir, mencari wawasan, mencari bagaimana perkembangan untuk supaya lebih maju lagi adik-adik kita yang lainnya. Pasti ada yang salah, tapi dengan kesalahan itu kita menjadikan pelajaran daripada tidak ada salah sama sekali, ibaratkan tidak ada benar sama sekali juga. Dan daripada tidak melakukan sama sekali, masih untung kita melakukan. Bagaimana kita berpikir ke depannya agar adik-adik kita ini ketika dia tamat SMA, ketika dia lulus SMA, ketika dia lulus kuliah, dia mempunyai potensi, keberanian untuk tampil di depan masyarakat, untuk membantu masyarakat. Itu yang diharapkan. Daripada sibuk dengan HP-nya sendiri, sibuk dengan bermain game dan gadget dan segala macam lagi, itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Pergaulan zaman saat ini luar biasa perkembangannya. Tapi tergantung pada diri kita. Kalau kita bisa mempersiapkan ini dengan matang, dari 1 sampai 10 ini, insya Allah kedepannya pasti lebih baik lagi. Kenapa? Allah akan membukakan pintu. Nah, itulah tadi tentang dasar dharma dan lain sebagainya. Mungkin sembari berbincang tentang, silakan. Saya ada pertanyaan nih Kak. Apa tuh? Kan tadi dasar dharma itu ada 10. Nah, itu apakah harus berurutan disebutkannya? Terus ada nggak sih poin di dasar dharma itu yang harus diutamakan gitu, yang harus diprioritaskan? Misalkan nomor 1 yang tadi, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu harus diprioritaskan atau gimana? Atau semuanya prioritas semuanya gitu Kak? Iya, kalau berbicara masalah siapa yang harus didulukan, semuanya tidak ada yang harus didulukan. Bahwasanya siapa yang harus diutamakan, memang yang diutamakan number 1. Nah ingat, yang number 1 yang diutamakan. Kenapa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan saya katakan tadi, ketika seseorang itu sudah mendekatkan diri kepada Allah, ketika mempunyai akhlak, etika, attitude ataupun tingkah laku moral yang baik sesuai dengan menjalankan perintah Allah, ketika dia menjalankan perintah Allah, tentu dia taat pada aturan. Ketika dia sudah taat pada aturan kepada Allah, tentunya ke bawahnya langsung taat pula lah kepada masyarakat dan lain sebagainya. Apabila itu tidak taat yang pertama tadi, orangnya jarang ini segala macam, tapi itu tidak akan menjadi ke bawahnya akan lebih baik lagi, pasti jelek.
Tapi maka yang lebih utama tadi ya ikuti urutannya. Kalau memang urutannya memang sudah pas. Iya, sudah pas. Memang sudah dari sononya katanya. Jadi nggak bisa dibolak-balik lagi Nggak gitu bisa ya, Kak? nomor 10 dulu, nggak bisa nomor 9 dulu. Memang sudah urutannya seperti itu. Sama dengan Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan. Sudah Allah manusia. Satu ketuhanan, dua kemanusiaan yang adil, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan. Sudah manusia ini harus rakyat semuanya. Nah, lima keadilan sosial. Berikan sosialnya, berikan hubungan sosial dan lain sebagainya. Agar apa? Agar masyarakat itu tentram, damai dan sejahtera. Begitu pula dan Dasa Dharma. Ketika semuanya itu komponen yang lima itu kita pegang, ketika kita pegang, kita ucapkan berjanji, ketika itu kita menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya, insya Allah pasti kita bisa menciptakan menjadi pramuka-pramuka yang sejati. Wah. Itu luar biasa. Luar biasa memang kakak yang satu ini. Oke, Kak, ada pesan-pesan untuk adik-adik kita di rumah mengenai kode kehormatan ini? Oke, kalau pesannya cukup banyak kalau pesannya sebenarnya. Tapi pada kesempatan kali ini kalau kita membahas tentang kode kehormatan, tolong dan alhamdulillah. Wabil khusus SMA Utama nih ya. SMA Utama waktu itu ketika ada kegiatan field study saya luar biasa. Ketika dengan satu peluit mereka bayangkan itu angkatan berapa itu yang tahun yang lalu itu dengan peluit aja bisa berkumpul anak-anak. Kenapa? Mereka sudah masuk ke dalam diri dia. Ketika ada peluit Morse, kalau Morse semapur, peluit. Nah itu sama ya. Ketika dipeluitkan tadi, peluit yang biasa saya pegang itu semuanya pada berkumpul. Itu luar biasa. Kenapa? Sudah tertanam. Jadi harapan kedepannya adalah mari adik-adik sekalian yang di rumah tanamkan di dalam diri kita bahwasanya Trisatya dan Dasa Dharma itu dengan sebaik-baiknya kita jalankan agar dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mengatakan aku bisa, jangan mengatakan aku serba, jangan mengatakan aku kaya, aku bisa segala-galanya. Sesungguhnya orang yang baik itu adalah belajar dari kesalahan, dan menjadi orang yang lebih baik itu tidak sulit dan tidak gampang. Kenapa? Ketika kita tanamkan, ketika adik-adik sekalian ingin menjadi pramuka-pramuka yang sejati, tolong diingat Trisatya dan Dasa Dharma. Ketika engkau berjanji kepada Tuhan, masyarakat Republik Indonesia ini, tentunya kalian menjadikan beban di dalam pundak di atas pundak kalian sendiri untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih Kak Habib. Jadi kesimpulan kita hari ini dengan materi kode kehormatan itu, seorang pramukawan pramukawan harus mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi karena moralnya sudah tampak di situ. Ada sudah sangat jelas di situ, harus patuh, harus rela, harus rajin. Tapi kalau itu yang tidak diamalkan, kalau cuma hanya sekedar dihafal doang, kalau hanya sekedar diucapkan doang tapi tidak diamalkan, lebih percuma. Percuma. Kenapa? Main sikut menyikut. Itu yang dikhawatirkan. Terima kasih Kak Habib atas penjelasan materi yang sangat luar biasa. Oke, sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka.